Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla untuk semua nikmat yang selalu ada dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Kapan dan dimanapun kita berada, di saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu, jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah justru kita gunakan untuk bermaksiat, kita gunakan untuk menjauhkan diri kita dari yang memberikan nikmat. Harta itu nikmat yang sangat menyenangkan, tapi berapa banyak orang yang hartanya habis untuk menambah jumlah dosa. Umur yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat, tapi ada banyak hamba Allah yang umur yang diberikan oleh Allah itu justru habis untuk menambah catatan dosa. Ini tentu saja satu hal yang sangat tidak wajar, sangat tidak pantas. Walaupun dulu sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan dalam sebuah hadis qudsinya akan terjadinya hal seperti itu, di mana Allah mengherankan hambanya, perilaku hambanya. Yang diherankan oleh Allah itu adalah
ketika nikmat Allah turun setiap saat kepada hambanya, dan ternyata catatan dosa hamba itu justru setiap saat juga sampai naik ke atas arsy sana. Oleh karena itu jadilah hamba yang syakirin, hamba yang bersyukur, untuk kemudian Allah berjanji akan menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sama-sama kita berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Apalagi di bulan Ramadan, bulan mulia, bulan cinta. Bulan yang sangat tepat untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencintainya? Karena dia sangat mencintai kita. Kenapa kita harus merindukannya? Karena beliau sangat merindukan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Untuk tausiah kita pada malam hari ini, sesuai dengan yang diamanahkan kepada saya, kita akan mencoba untuk melihat halus salaf ma'al Quran. Bagaimana keadaan orang-orang salaf dulu bersama Al-Quranul Karim. Kita akan membicarakan satu sosok, figur, orang yang termulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena adalah beliau bagian dari min ulama is-salaf. Bahkan Abu Bakar adalah imamnya para ulama salaf setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan Abu Bakar itu sesuatu yang sudah dikenal oleh semua orang. Tidak ada yang tidak mengenalinya. Dan beliau memang mendapatkan berbagai momen tertentu yang di situ membuktikan kemuliaan-kemuliaannya. Ketika ia ingin ikut bersama sahabat-sahabat yang lain untuk hijrah, Rasul menahannya dulu. Sabar dulu, wahai Abu Bakar. Ada saatnya nanti kamu akan hijrah. Ditunggulah kesempatan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang ternyata beliau dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya menuju kota Madinah dari Makkah. Itulah salah satu dari bukti keagungan dan kemuliaan sosoknya yang namanya Abu Bakar. Ikhwati fillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhaztu Abu Bakrin khalila." Kalaulah seandainya boleh mengambil kekasih dari umatku, maka Abu Bakarlah orangnya. Walakin, tetapi tidak kekasih dalam artian itu, yang ada adalah ukhuwatul Islam, yang adalah saudara sesama Islam. Karena kekasih itu berarti sesuatu yang khusus, yang diberikan untuk Allah dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalaulah boleh mengambil khalil dari umatku, hanya Abu Bakarlah yang paling pantas untuk mendapatkan kedudukan itu. Dalam satu riwayat juga dikatakan, "Ma li ahadin indana yadun illa kafa'nahu ma khala Abu Bakar, fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yaumal qiyamah." Ini menggambarkan kebaikan seorang khalifah yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada satu orang pun di antara kami yang punya kebaikan illa kafa'nahu,
kecuali kami bisa membalasnya. Illa au ma khala Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Fa inna lahu indana yadan, sesungguhnya beliau itu, Abu Bakar itu memiliki kebaikan, hal-hal yang mulia, yukafi'uhu Allahu biha yaumal qiyamah, yang hanya bisa membalasnya Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini ungkapan sahabat terhadap Abu Bakar. Oleh karena itu dua ungkapan tadi, yang pertama tadi adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sedangkan yang kedua tadi adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan kedua riwayat itu menunjukkan, menggambarkan betapa mulianya sosok yang namanya Abu Bakar. Tidak cukup kata-kata untuk melukiskan keagungan dan kemuliaan yang namanya Abu Bakar. Apa yang ada dalam lembaran yang akan kita sampaikan ini hanyalah sebagian kecil yang barangkali tidak akan mewakili siapa itu Abu Bakar. Kita khawatir dengan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, kita sangat tidak memberikan hak kepada seorang yang namanya Abu Bakar itu. Tapi setidaknya ada hal-hal yang kita tahu, sisi-sisi kehidupan dari yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, seorang khalifah yang memimpin umat Islam, yang memimpin akhiratnya umat Islam dan dunianya umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Jika kita hubungkan dengan Al-Quranul Karim, jika kita hubungkan kehidupan Abu Bakar dengan Al-Quranul Karim, ini juga merupakan kisah-kisah yang sudah sangat terang, sangat jelas, sama jelasnya dengan cahaya matahari di siang hari. Nggak perlu lagi untuk disampaikan, tetapi diulang-ulang penting, diingat-ingatkan kembali menjadi penting. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan itu penting agar bisa bermanfaat bagi sesama umat yang beriman. Karena ada pelajaran di situ, ada ibrah. Di balik sejarah itu selalu saja ada ibrah. Sejarah itu ada dua kemungkinan. Sejarah yang di baliknya ada ibrah, sesuatu yang tidak baik untuk kemudian kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, catatan sejarah yang di dalamnya ada banyak ibrah kebaikan untuk kemudian kita ambil dan kita tiru, kita amalkan. Abu Bakar As-Siddiq dari awal sampai akhir kehidupannya, ternyata dia adalah orang yang paling mirip sejarahnya dengan Rasulullah SAW, dalam artian jauhnya dari hal-hal yang terlarang. Kalau Rasul kan sudah tersebut dalam catatan sejarah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bentuk kesalahan dari awal lahirnya sampai dia wafat. Itu Rasul. Rasul tidak pernah menyembah berhala, Rasul tidak pernah memakan makanan yang diharamkan, Rasul tidak pernah memakan makanan yang disembelih atas nama selain Allah, Rasul tidak pernah berbohong, itu semuanya. Dan yang paling mirip dengan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang juga jauh dari berbagai hal-hal yang terlarang. Dia belum memeluk Islam itu, tetapi jiwa dan nalurinya sudah menolak untuk menyembah patung. Jadi ketika dia diajak oleh kaumnya untuk menyembah patung, diledeknya itu kaumnya itu. Dia coba minta nasi ke patung itu. Patung kasih saya nasi. Lalu katanya, kok tidak dapat nasi juga? Berarti dia sedang sedang menghina kaumnya sebenarnya. Berarti dia terpelihara dari hal-hal yang seperti itu. Dan ketika dia sudah masuk Islam, tentu saja akhlak, perilaku, tindakan, sikap
yang namanya Abu Bakar, itu tentu saja akan lebih terpelihara lagi. Karena beliaulah yang pertama menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya diterima oleh Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ikhwati fillah, Abu Bakar terkenal sebagai orang yang suaranya sangat indah, nyaring, lantang, dan bacaan Al-Qur'annya membuat dan menggugah orang-orang yang mendengarnya. Diceritakan di sini, tetapi di sini tidak disebutkan riwayatnya secara lengkap dari awal. Malam tadi saya coba lihat riwayat yang lebih lengkap. Ternyata kisahnya Ibnu Daginnah ini, ada namanya Ibnu Daginnah, tapi di sini ditulis Ibnu Duwunnah. Kalau dalam riwayat yang saya baca malam tadi itu Ibnu Daginnah. Itu ketika Abu Bakar punya keinginan untuk hijrah ila ardil Habasyah, ingin untuk hijrah ke wilayah Habasyah, dicegah oleh Ibnu Daginnah itu. Apa kata Ibnu Daginnah? Wahai Abu Bakar, orang seperti kamu ini tidak pantas dikeluarkan dari kota Mekah. Kamu orang baik, suka membantu orang fakir, suka menolong orang-orang yang dalam keadaan susah, sangat memuliakan tamu. Ungkapan Ibnu Daginnah dalam riwayat itu persis sama dengan ungkapan Khadijah Ummul Mukminin pada saat Rasul khawatir menerima wahyu. Karena ada kekhawatiran Nabi ketika didatangi oleh Jibril, lalu ia merasa takut. Khadijah mengatakan, wahai suamiku, enggak usah takut. Itu bukanlah sebuah keburukan. Karena kamu adalah orang yang baik, suka menolong, membantu fakir miskin, memuliakan tamu. Persis ungkapan itu yang diungkapkan oleh Ibnu Daginnah kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, orang seperti kamu ini tidak pantas untuk dikeluarkan dari kota Mekah. Kamu tetap aja di kota Mekah. Saya akan memberikan jaminan bagi kehidupan kamu. Itu kata Ibnu Daginnah. Akhirnya Abu Bakar tidak jadi pindah ila ardil Habasyah. Enggak jadi dia berangkat ke sana. Nah, ketika ia mendapatkan perlindungan seperti itu dari Ibnu Daginnah, Abu Bakar As-Siddiq suka dia melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika Abu Bakar melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itulah orang-orang Quraisy, mulai dari anak-anaknya dan juga wanita-wanita Quraisy, itu semuanya tergugah, terpengaruh, tertarik dengan apa yang dibaca oleh Abu Bakar. Sampai orang-orang wanita-wanita musyrik, wanita-wanita jahiliyah itu dan bersama anak-anaknya ingin terus mendengarkan apa yang dibaca oleh Abu Bakar. Dipanggillah Ibnu Daginnah ini oleh orang-orang Quraisy, oleh petinggi Quraisy. Ibnu Daginnah, sini. Ini nampaknya Abu Bakar sudah mendatangkan fitnah bagi masyarakat Makkah dengan bacaan-bacaan Quran. Maka katanya, kata orang Quraisy tadi, mur Abu Bakrin falya'bud rabbahu fi darihi wal yusalli fiha ma syaa wal yaqra ma syaa wa la yu'zina wa la yasta'lin bis salati wal qira'ah fi ghairi dari. Jadi tolong suruh Abu Bakar itu agar dia menyembah Rabbnya di dalam rumahnya saja. Kalau mau baca Quran, bacalah di dalam rumahnya. Mau baca sepanjang apa saja silakan dia mau baca Quran itu panjang-panjang. Tapi dalam rumahnya, nggak boleh terang-terangan. Karena asal didengar Abu Bakar membaca Quran itu orang-orang Quraisy pada tertarik. Akhirnya disebutkanlah itu oleh Ibnu Daginnah kepada Abu Bakar. Fafa'ala Abu Bakar. Dan Abu Bakar melakukan itu. Kalau memang hanya boleh di rumah, tidak apa-apa di rumah katanya. Di rumah dia baca. Fazdahama alaihi nisa'ul musyrikin. Ternyata meskipun dibaca di rumah, wanita-wanita musyrik bersama anak-anak orang-orang musyrik itu numpuk berkumpul pula di rumah Abu Bakar itu.
Jadi tidak pun Abu Bakar keluar untuk membaca, mereka yang datang ke rumah Abu Bakar. Yastami'una tilawatahu muta'assirina bibukaihi wa riqqatihi wa uzubati sautih. Begitu berpengaruh bagi orang-orang masyarakat musyrik jahiliyah ketika itu, ketika Abu Bakar didengarnya menangis, lembutnya hati Abu Bakar, uzubati sauti, betapa bersihnya suara Abu Bakar saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu terjadi, dipanggil pula lah kembali Ibnu Daginnah itu, karena Abu Bakar berada dalam perlindungan Ibnu Daginnah. Ternyata itu tidak menjadi solusi ketika Abu Bakar tetap membaca Al-Quran meskipun di rumahnya. Akhirnya Ibnu Daginnah ketika itu memberikan pilihan, karena dia khawatir menjadi bahan celaan pula oleh orang-orang musyrik terhadap Ibnu Daginnah sendiri. Lalu Abu Bakar diberi pilihan oleh Ibnu Daginnah, kamu ingin tetap berada di dalam perlindungan saya atau melepaskan kesepakatan itu. Lalu jawaban Abu Bakar, fa inni aruddu ilaika jiwarak wa arda bi jiwarillahi wa rasulih. Kalau itu syaratnya wahai Ibnu Daginnah, lepaskanlah tanggung jawabmu, saya kembalikan itu kepada kamu, wa arda bi jiwarillahi wa rasulih, dan saya ridha untuk berada di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abu Bakar lebih memilih untuk berada dalam apa namanya itu, tetap dengan kebebasannya di dalam membaca Al-Quranul Karim, tidak pun mendapatkan perlindungan dari Ibnu Daginnah, tidak ada masalah, karena dia lebih memilih perlindungan dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu penggalan kehidupan Abu Bakar ketika beliau masih berada di kota Mekah sebelum melakukan hijrah. Diceritakan tentu saja ada banyak banyak hal yang terkait dengan Al-Quranul Karim dalam kehidupannya Abu Bakar. Kesaksian Aisyah Ummul Mukminin sendiri, pada saat Rasulullah SAW di akhir masa kehidupannya, beliau sulit untuk mengimami para sahabat ketika itu. Pada saatnya Rasulullah SAW memerintahkan agar Abu Bakar memimpin umat, memimpin sahabat di dalam sholatnya. Tapi Aisyah Ummul Mukminin ingin dia agar bukan Abu Bakar, bapaknya, yang menggantikannya. Lalu apa kesaksian Aisyah? Qalat Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Sesungguhnya Abu Bakar itu rajulun raqiq, seorang yang raqiq, hatinya sangat lembut. Dalam satu riwayat dikatakan rajulun asif, seorang yang sangat sensitif dengan Al-Quranul Karim. Iza qama maqamak, apabila ia menempati tempat kamu itu, berarti mengimami, karena tidak pernah ada yang berada di tempat itu kecuali Rasul, karena Rasul adalah imamul muslimin. Jadi iza qama maqamak, kalau dia nanti yang menempati tempat kamu itu, la yasma'un nasu qira'atahu min kasratil buka, niscaya orang-orang tidak akan sempat mendengarkan bacaannya pada saat sholat itu, min kasratil buka, dikarenakan oleh banyaknya tangis, karena beliau itu adalah rajulun bakka, rajul, laki-laki, seseorang yang memang kalau sudah membaca Al-Quranul Karim, maka selalu bacaannya itu tidak hanya di lidah saja, tetapi bacaan yang diikutkan dengan hati, maka selalu diikutkan oleh tangis apabila ia membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim.
Maka kalau dikatakan halus salaf ma'al Quran, keadaan orang-orang salaf bersama Al-Quranul Karim, maka salah satu dari keadaannya bahwa orang-orang salaf dulu, yang salah satu contohnya adalah Abu Bakar, apabila membaca Al-Quran, maka disitulah haqqa tilawati, benar-benar memberikan hak pada tilawahnya. Yang mana di antara haqqut tilawah itu bukan sekedar ucapan oleh lidah, tapi bagaimana dia mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Ikhwati fillah, ini menjadi penting. Tidak salah kalau seandainya kita punya target dalam bacaan Quran. Tapi kalau seandainya kita hanya fokus pada bacaan lisan, selalu saja yang kita incar-incar, berapa kali saya akan khatam Al-Quran, berapa kali saya akan khatam Al-Quran. Bagus, semakin banyak kita khatam Al-Quran. Tapi untuk ulama salaf, yang mereka kedepankan sebenarnya bukan sekedar bacaan, tetapi adalah bagaimana mereka mentadabbur apa yang mereka baca. Jadi generasi salaf dulu, apalagi pada generasi syariat masih diturunkan, wahyu masih turun, justru mungkin mereka tidak akan memikirkan bagaimana terus membaca khatam Quran, karena Quran memang belum khatam, belum diturunkan secara keseluruhan. Apa yang ada itu yang mereka baca. Oleh karena itu penekanannya ada pada tadabbur, ada pada mengamati, memahami, mencoba untuk menggali isi Al-Quranul Karim. Maka di sini dikatakan inna min taufiqillahi li'abdi. Di antara bentuk taufiknya Allah kepada hambanya itu ada pada beberapa hal. Yang pertama, ayyarzuqahu al-hikmah. Ketika Allah berikan rezeki padanya hikmah. Hikmah itu hakim, Allah hakim, bijaksana. Bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Kemudian watsabat. Sabar itu istiqamah. Itu diantara bentuk taufiknya Allah dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian juga wa husnil istidlal bi kitabillah, dan baiknya beristidlal dengan ayat-ayat Allah. Jadi ketika dibaca ayat-ayat Allah, ketika dibaca Al-Quranul Karim, dan ketika seseorang itu diberikan taufik oleh Allah, maka salah satu dari bentuk taufiknya itu adalah husnul istidlal. Baik dia dalam beristidlal. Istidlal itu dalam bagaimana ia mengetahui apa yang ada di balik ayat itu. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Allah melalui ayat itu. Dan yang keempat, wattazkiru bi ayatillah. Mudah untuk diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalau ada pada kita yang empat ini, al-hikmah, as-sabat. As-sabat itu istiqamah. Husnul istidlal, baik kita dalam memahami ayat Allah. Wattazkiru bi ayatillah, kita mudah diingatkan. Tazkir, memberikan peringatan, ingatan. Kita diingatkan oleh ayat-ayat Allah. Ketika dengar ayat Allah, kita langsung merasa tersentuh oleh ayat itu. Itu sesungguhnya adalah bagian dari taufik Allah dalam kehidupan kita. Dan keempat-empat ini ada pada Abu Bakar. Yang keempat-empat ini ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu contohnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri kehidupannya, sahabat pada menangis sedih, tapi Abu Bakar, saking cintanya Abu Bakar kepada Umar, maksudnya saking cintanya Umar bin Al-Khattab kepada Rasulullah, tidak sanggup dia menerima kenyataan itu, dan dia mengatakan bahwa Rasul tidak wafat. Dikeluarkannya pedangnya. Jangan coba-coba bilang Rasul wafat. Dia tidak wafat. Dia sama seperti Nabi Musa, dipanggil oleh Allah 40 hari nanti balik lagi. Begitu Umar mengatakan seperti itu, semua ketakutan. Tetapi datanglah Abu Bakar
Faqala ijlis ya Umar. Duduk wahai Umar. Fa'aba Umar ayyajlis. Umar enggak mau duduk ketika itu. Dia bersikeras dan merasa benar. Ketika itulah Abu Bakar mengucapkan satu kata di hadapan umat Islam, amma ba'd faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah selamanya akan hidup dan dia tidak akan pernah mati. Kesimpulan itu diambil oleh Abu Bakar dari sebuah ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutil. Afa immata au qutil. Dari kata-kata afa immata ini nampak husnul istidlalnya seorang yang namanya Abu Bakar. Dari situ dia memastikan bahwa Rasul suatu saat pasti akan mati. Kata Umar, enggak kuat kaki saya yang menahan badan saya. Sampai akhirnya saya ahwi ilal ard. Terjatuh ke bumi. Dan seolah-olah saya tidak pernah membaca ayat itu, seolah-olah saya tidak pernah memahami ayat itu, kecuali setelah dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini namanya husnul istidlal. Betapa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Dan salah satu dari bentuk taufik Allah itu ada pada husnul istidlal. Ketika dia diberikan kemampuan yang begitu baik di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jugalah sebabnya Abu Bakar As-Siddiq kalau dia berkhutbah, tidak pernah dia panjang-panjang dalam khutbahnya. Bahasa yang sangat singkat. Ambil satu kesimpulan, baca satu ayat yang ternyata itu bisa menjadi konsep bagi kehidupan umat manusia hari ini. Ada beberapa contoh yang disampaikan di sini, cuma karena mengingat waktu yang sebenarnya ini sudah melewati waktu. Jadi saya disampaikan juga bahwa cukup 20 menit. Nah sekarang sudah lebih dari 20 menit. Oleh karena itu, saya tidak akan ambil lagi contohnya, tapi silakan kembali kepada buku Halus Salaf Ma'al Quran, dan saya kira ikhtiar buku ini untuk Ramadan ini dipahami pada Ramadan kali ini, saya kira adalah ikhtiar yang sangat tepat, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran yang benar-benar kalau seandainya kita manfaatkan, kita habiskan waktu kita dengan Al-Quran, maka akan membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang salaf dulu mulia dengan Al-Quranul Karim. Ikhwati fillah, ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.